Indonesia with Passionate Expert yang disediakan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai security insights from the front line. Jadi kalau misalkan dari Dewa Talk sendiri sebenarnya sih setiap bulan harusnya ada security insights from the front line ya dari SOC tim kita dari Dewa Guard. Jadi untuk malam ini edisinya adalah data sanitization atau secure delete. Nah untuk webinar kali ini kita sudah mengundang Juan dan juga Welly dari SOC Analis Dewa Guard dan juga ada Gerardo juga SOC Analis juga dari Dewa Guard. Mungkin dari Welly dan Juan boleh nyalain kamera dulu dan mungkin menyapa sahabat Dewa Talks yang sudah hadir pada malam ini. Mungkin boleh Welly, Juan, gelap juga ya. Oke, thank you Lintang. Halo semuanya, malam gua Gerardo. Paling gua di sini bawain dikit aja, nanti selanjutnya bakal dibawain oleh Juan sama Welly. Nah, buat bulan ini tema security insight yang dari from the front line-nya adalah secure delete atau data sanitation. Nah, kalian tahu nggak sih kalau kalian delete data kalian di suatu device itu, walaupun sebenarnya size-nya terlihat berkurang, tapi datanya belum tentu terhapus dengan sempurna. Data tersebut bisa dibalikin lagi, walaupun mungkin nggak utuh ataupun nggak komplit ya kalau size-nya besar. Tapi kalau size-nya kecil mungkin seperti teks, apalagi kalau plain text yang isinya password, file, data penting segala macam, itu bisa aja dibalikin lagi. Jadi belum tentu aman kalau kalian delete-nya secara biasa-biasa aja. Oke, bisa next. Nah, kenapa sih kita dari tim SOC ini ikut di Dewa Talks buat sharing? Karena cyber security adalah everyone responsibility. Jadi kita semua harus sama-sama saling tanggung jawab terkait security kita di internet ini. Karena manusia itu biasanya jadi titik terlemahnya. Kalau sistem sudah automated, manusianya kan nggak automated, masih bisa ada lengahnya seperti itu. Jadi kita akan terus tetap belajar dan sharing juga. Bisa next lagi. Nah, mungkin beberapa belum tahu nih kita di SOC itu ngapain sih. Kita ini SOC 24/7, jadi selalu ada terus, mau libur, mau tanggal merah, mau banjir, gempa, tetap kita tugas. Nah, responsibility kita adalah menangani semua jenis cyber attack yang terjadi ke hosting Dewa Web ataupun klien kita yang lainnya. Mulai dari ada DDoS, botnet, malware, phishing dan segala macam. Dan di sini kita juga punya kata mutiara ya mungkin, with great power comes great responsibility. Jadi kita di sini berusaha berbagi sebagai bagian dari responsibility kita. Gitu. Yang bisa next lagi. Nah, kalau tadi lebih bagian SOC kita itu kerjanya ngapain aja, selanjutnya lebih ke Dewa Guard-nya secara general. Kita tuh servisnya apa aja sih? Kita ada manage SOC 24/7, karena kan nggak semua perusahaan bisa nyediain karyawan yang mau 24/7 kerja, jadi biar kita aja yang kerjain. Tuh. Lalu ada bisa manage swap dan anti DDoS, bisa VA atau vulnerability assessment, atau pen test, bisa untuk network, web, atau mobile application, bisa semua. Ada juga attack surface management, sama security assessment dan hardening. Nah, kalau kalian mungkin ada pertanyaan atau butuh penawaran buat perusahaannya, bisa langsung aja email ke sales@dewaguard.com gitu. Oke, next. Nah, paling gue bawain dikit tentang latest news yang baru-baru bulan kemarin lah ya. Apa aja sih? Nah, yang pertama ini beritanya dari India nih. India baru nerapin peraturan atau undang-undang yang mewajibkan kalau ada kebocoran data itu harus segera lapor dalam 6 jam. Nah, tapi ternyata 6 jam itu adalah waktu yang terlalu singkat menurut kebanyakan orang, walaupun menurut ahli-ahli ya. Dan juga mereka diminta untuk mempertahankan log sampai selama 5 tahun, dan itu berarti jumlahnya sangat besar dan berat pastinya untuk perusahaan-perusahaan. Jadi banyak diprotes, tapi menurut mereka akan tetap dijalankan. Walaupun di Eropa aja biasanya pelaporannya dalam sekitar 72 jam atau 3 hari seperti itu. Jadi, nah mungkin Indonesia juga bisa meniru dengan membuat
peraturan yang sama, tapi waktunya jangan juga 6 jam, sebenarnya itu terlalu singkat, dan waktu mungkin bisa ikut seperti di Eropa 72 jam, ataupun ya lebih sedikit lah. Ini karena SDM kita belum sebanyak itu. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya lagi berita dari General Motors. Mengalami serangan credential stuffing, jadi data pribadi pemilik mobil bisa diakses dan bisa ditukarkan hadiahnya. Jadi, kalau kalian dengar ada data bocor lah, lalu datanya digunakan kemana sih? Salah satunya ini jadinya. Dari data-data yang bocor tersebut dikumpulkan, dan akhirnya malicious actor tersebut bisa punya akses ke akun-akun kita yang lain. Salah satunya ke akun para pemilik mobil GM ini, atau Chevrolet lah yang terkenal di sini. Jadi mereka bisa masuk ke akun webnya pemilik mobil tersebut dan menukarkan semua hadiah poin yang dia punya ke alamat hacker tersebut. Jadi kan merugikan banyak user juga, gitu. Oke, next selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya lagi berita dari Twitter nih. Twitter didenda karena terbukti ada pelanggaran data yang mereka lakukan. Nah, saat kalian sign up buat Twitter kan pasti ada tuh yang masukin nomor telepon segala macam. Nah, tapi kalian tahu nggak ternyata nomor telepon itu dipakai untuk dijual lagi data kalian tanpa persetujuan user, ataupun sebenarnya kalian mungkin nggak baca yang langsung klik agree, dan sudah akhirnya dituntutlah Twitter tersebut bahwa mereka telah mengumpulkan data-data user ya, lebih dari 140 juta mulai dari 2013 sampai 2019. Itu belum lama, ini kan baru 2 tahun, sekitar 2-3 tahun yang lalu kejadiannya. Jadi mereka didenda karena sudah terbukti menjual lagi data nomor telepon tersebut. Gitu. Jadi itu pentingnya privacy user juga sih. Next, selanjutnya lagi. Nah, kalau selanjutnya ini udah mulai masuk ke topik utama kita, yaitu secure delete, dan ini bakal dilanjutin oleh Juan dan Willy. Thank you. Oke, terima kasih Kak Ivan. Oke, di sini jadi kita lanjut ke secure delete, security news ya. Nah, kalau tadi kita bahas security news secara umum, di sini saya coba bahas contoh nyata konsekuensi apa sih yang bisa terjadi kalau kita nggak ngelakuin secure delete dengan benar gitu. Nah, yang pertama di sini ada kasus dari suatu perusahaan Amerika namanya Morgan Stanley. Jadi Morgan Stanley ini dia coba pakai jasa pihak ketiga buat hapusin data-datanya perusahaan Morgan Stanley. Nah, tapi ternyata pihak ketiga ini tuh dia nggak ngelakuin secure delete-nya secara nggak tuntas gitu, nggak 100%. Jadi ditemukan ada beberapa data yang masih bisa dibalikin atau di-recover. Nah, tapi untungnya sih sampai hari ini belum ada bukti gitu kalau data nasabah Morgan Stanley ini ada kebocoran. Tapi kalau misalnya ada ditemuin data nasabah Morgan Stanley yang bocor, itu datanya pasti gampang buat dipakai sama orang jahat. Kenapa? Karena di sini dia nggak di-encrypt. Dia simpannya di plain text aja, artinya nggak ada proteksi tambahan gitu. Next. Nah, selanjutnya ada juga nih dari National Health Service di Inggris di tahun 2013. Jadi di sini tuh yang bocor adalah data medis pasien. Data medis pasien ini kan sebenarnya rahasia gitu ya, nggak ada yang boleh tahu gitu. Nah, jadi akhirnya ditemuin nih ada kebocoran data medis pasien dijual di eBay gitu. Ini sebenarnya nggak boleh, ini udah pelanggaran privasi buat orang-orang yang ke National Health Service ini gitu. Next. Nah, jadi disinilah pentingnya perannya sih secure delete atau data sanitization ini. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin oleh Ivan sebelumnya, kalau delete file itu nggak segampang kita masukin ke recycle bin. Biarpun size di hard disk kita atau memori kita udah berkurang, itu ternyata datanya masih ada, masih bisa dibalikin gitu. Nah, jadi gimana sih caranya kita mastiin
seyakinnya kita, oke, datanya tidak bisa dibalikin lagi gitu. Nah, di sini kita akan pakai program-program yang udah dibikin oleh orang gitu, yang udah terbukti. Nah, sebenarnya yang terjadi di balik layar itu agak rumit ya. Cuma karena kita pakai program yang udah jadi, harusnya cukup gampang sih. Dan ini bisa diikuti sama teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman khawatir nih kalau datanya salah disalahgunakan gitu. Next. Nah, sekarang saya bakal lanjutin dengan cara teknik-teknik dari Secure Delete. Yang pertama itu adalah zero filling atau override, terus ada enkripsi total, penghancuran fisik, dan yang terakhir ada perusakan dengan magnet atau degaussing. Zero filling atau override ini kita lakuin delete dengan cara menimpa file atau memasukkan file lagi, tapi di sini data random, bisa berupa 0 aja, atau 1, atau campurannya. Jadi supaya data aslinya itu udah nggak bisa dibaca lagi. Jadi kalau misalkan di recover pun yang kebaca itu data random, bukan data aslinya lagi. Terus yang kedua itu ada namanya encryption atau enkripsi. Nah, itu dilakukan dengan cara mengenkripsi drive-nya. Jadi datanya itu bisa dibuka cuman sama kita aja. Terus habis itu kalau untuk kita mau delete itu juga kita bisa langsung hapus, dan hapus juga sama kunci enkripsinya. Jadi udah nggak bisa dibalikin lagi datanya karena udah nggak ada kuncinya lagi. Yang berikutnya itu ada perusakan atau penghancuran drive. Teknik ini itu dengan merusak drive atau menghancurkannya dengan cara dibakar atau dihancurkannya. Jadi dihancurkan dengan palu, jadi berkeping-keping, jadi kecil. Jadi udah nggak bisa, sama sekali udah nggak bisa diambil secara hardware-nya. Kalau yang tadi itu secara software. Kalau yang terus ada juga yang namanya degaussing. Itu penghancuran dengan magnet. Kalau ini kita pakai medan magnet pada disk atau drive dengan menggunakan alat namanya degausser. Kalau lihat di gambar ini di pojok bawah ini ada dua alat, yang satu itu buat hancurin drive-nya, yang satu itu degausser atau menghancurkan drive-nya dengan cara menggunakan magnet. Terus ini secure delete dalam Windows operating system. Nah, untuk yang ini akan saya langsung live aja. Sebentar. Nah, misalkan kita ini punya bikin file, bisa kita punya file. Bisa kita buat simpan password nih. Nah, di dalamnya kita tulis. Nah, terus misalkan kita cuma delete-nya itu dengan cara dimasukin ke recycle bin. Terus dari di recycle bin itu coba kita delete aja. Dengan dengan software itu namanya free recover, atau ini yang namanya satu lagi KeyCache Undelete. Nah, ini bisa kita ambil lagi filenya. Kita scan dulu. Nah, di sini kelihatan ada dua file ya. Nah, dua-duanya ini bisa kita recover lagi. Jadi recover. Jadi lihat bahwa file itu sama dengan yang tadi kita delete ya. Terus juga di sini dia ada history dari tempat di mana file disimpan. Terus untuk supaya benar-benar kehapus filenya, kita bisa pakai namanya itu ada yang pertama file shredder. Dia ini buat menghapus filenya. Nah, kita bisa masukin file dan di drag and drop aja. Terus kita klik shred files now. Oke. Nah, kalau udah, kita coba buktikan lagi dengan kita scan ulang lagi.
Tuh, file sudah tidak bisa di-recover atau udah nggak ada lagi. Terus bisa kita coba pakai software lain juga udah nggak ada. Itu. Terus ada juga bisa juga kan tadi seperti yang saya jadi jelasin kita bisa juga dengan encryption. Nah, kalau encryption itu kita bisa pakai namanya ini folder lock. Bisa kita bikin dulu misalnya master passwordnya. Nah, misalnya kita tambahin drive-nya. Misalnya kita mau lock yang ini. Bisa kita, nah kalau udah di lock ini, ntar drive itu udah nggak bisa dibuka lagi, nggak bisa dibuka. Tapi kekurangannya itu tapi kekurangannya ini adalah kita cuma bisa pakai software ini buat unlock dan locknya lagi. Terus yang kedua itu bisa juga kita pakai yang namanya ini Docker, yaitu bawaan dari Windows. Nah, dan bisa kita nyalain BitLocker dulu, habis itu kita bikin passwordnya. Setelah kita masukin passwordnya, kita akan nanya untuk menyimpan di mana backup recovery key-nya. Nah, ini tempat penyimpanan backup recovery key-nya harus jangan di dalam ininya dalam laptopnya atau dalam PC-nya, mesti di dalam USB supaya ntar kalau misalkan karena ntar pas lagi mau kita nyalain ke PC-nya dia akan selalu minta untuk password BitLocker dulu baru masuk ke booting OS. Tuh. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba lupa passwordnya, kita bisa pakai backup recovery key-nya dari USB. Sini ada langkah-langkahnya buat encryption dan BitLocker. Sama juga dengan yang USB. Soalnya USB itu dia lebih cepat dan lebih mudah ya. Ntar pas setiap kali kita, kalau pakai USB, setiap kali kita colok USB-nya, dia akan minta passwordnya dulu, baru bisa kita pakai USB-nya. Terus ada juga format. Nah, format ini di dalam Windows ini, kita sarankan itu menggunakan full format. Karena kalau full format itu dia menghapus address file-nya dan juga membuang delete file-nya dan dicek apakah terdapat bad sector. Tapi kalau kita cuma pakai quick format aja, dia cuma menghapus address dari file-nya dan file tetap ada di dalam USB-nya atau di dalam drive-nya dan dia akan nunggu sampai ada file baru ditimpa baru dia buang filenya itu. Terus kita juga bisa pakai program-program seperti Minito Partition Wizard, ECUS Partition atau AUME Partition Assistant. Oke, terima kasih Juan. Tadi udah dijelasin cara secure delete di Windows. Itu ada lumayan banyak caranya ya. Nah, untuk sekarang saya akan live untuk secure delete di Linux. Tunggu sebentar ya. Oke. Udah kelihatan? Oh, sudah. Oke. Nah, jadi di sini saya punya Ubuntu ya. Di Ubuntu ini saya ada 3 akun. Anggap aja ada admin perusahaan sama karyawan 1 dan karyawan 2 gitu. Nah, misalnya si karyawan 1 ini dia mau pindah kerja gitu. Nah, tapi kan data-datanya karyawan 1 ini masih ada gitu di dalam komputer kantornya gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk di sini, ini saya masuk sebagai karyawan 1 ya. Kalau saya masuk ke filenya karyawan 1, di sini dia ada pengeluaran bulan Mei di sini. Wah, ini filenya mantap ini. Ada 1 Mei, 2 Mei pengeluarannya. Nah, ini kan sebenarnya rahasia karyawan 1 ya. Biarpun misalnya akunnya dikunci oleh password, ini kan harusnya nggak boleh tetap ada di sini gitu. Nah, jadi gimana sih cara karyawan 1 ini mastiin kalau data-datanya ini udah nggak nyangkut lagi gitu di
komputer kantornya misalnya gitu. Nah, di sini saya akan pakai terminal. Sini udah saya buka ya. Dibuka aja terminalnya, nggak usah takut sama terminal. Di sini saya jelasin. Nah, sebisa saya, udah cukup gede belum ya? Oke, segini cukup lah ya. Oke, nah jadi kita mau ngapain sih di sini? Kita mau secure delete, oke? Sebelum secure delete, kita harus uh, download dulu nih programnya untuk secure delete. Caranya gimana? Caranya kita ketik aja di terminal sudo apt update. Nah, sudo ini untuk apa? Sudo ini ibaratnya kita kasih administrator lah. Kita kasih admin akses ke komputer ini. Atau bahasa lainnya, saya bilang ke komputer, pokoknya saya nggak mau tahu ya, ini perintah saya yang di sebelah kanan harus dijalanin gitu. Istilahnya seperti itu ya. Jadi sudo ini admin, habis itu apt ini apa? Apt ini simpelnya apt ini kayak Play Store-nya untuk Ubuntu gitu. Tiap distribusi Linux dia punya Play Store-nya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai Arch Linux misalnya, berarti dia Play Store-nya adalah Pacman gitu. Jadi ini teman-teman bisa cek masing-masing ya di distribusi Linux-nya. Habis itu update ini berarti kita update Play Store-nya kita gitu. Jadi yang terbaru. Ini kita enter aja. Habis itu kita masukin password-nya. Password untuk karyawan 1 ya. Ditungguin aja ini. Nah, kalau misalnya dia udah keluar kayak gini, buat dia minta perintah baru lagi, berarti udah selesai. Kita sekarang install programnya, sudo apt install ya, sama sudo ini buat kasih admin akses, apt ini Play Store-nya, install ini kita buat download programnya gitu. Nah, install apa? Nama programnya adalah secure strip delete. Ini mungkin saya bersihin dulu ya supaya jelas. Nah, seperti ini. Secure strip delete ya. Ini dipencet enter aja. Ntar bakal banyak tulisan-tulisan aneh, itu dibiarin aja. Nah, ini kebetulan saya udah ada nih di komputer ini gitu. Jadi nggak usah di-download lagi. Mungkin di teman-teman bisa nunggu lumayan lama ya. 1-2 menit lah maksimal. Kecil kok programnya. Nah, kalau misalnya udah di-download, ini saya bersihin lagi. Kita cara hapus karyawan 1 punya data itu gampang aja. Kita tinggal ketik srm spasi strip r spasi garis miring home garis miring karyawan 1. Nah, ini saya jelasin satu-satu ya. SRM ini apa? SRM ini singkatan dari secure remove. Oke. Secure remove. Habis itu min R ini apa? Min R ini intinya kita mau ngapus sampai bawah lah. Kita ngapus tuntas. Oke. Habis itu /home/karyawan 1 ini adalah jalurnya atau akun apa sih yang kita mau hapus gitu. Di sini kita mau hapus karyawan 1 kan. Gitu. Jadi kita masukinnya garis miring karyawan 1. Garis miring home-nya jangan lupa, jangan ketinggalan ya. Ntar dia nggak mau jalan programnya. Nah, ini pas saya enter, harusnya dia akan keluar banyak tulisan-tulisan aneh, ya kayak gini. Nah, ini nggak masalah, jangan khawatir. Ini keluar kayak gini karena saya ngambil jalan pintasnya aja gitu. Ya, di sini saya ngajarin jalan pintasnya. Habis ini dia harusnya agak nge-reboot gitu, restart. Ditungguin aja. Oke, kita masuk lagi ke karyawan 1.
Oke, tunggu dia nyala sebentar. Oke. Harusnya sekarang kalau kita buka filenya pengeluaran bulan Mei. Oh, masih ada ya? Tunggu sebentar ya. Tadi karyawan 1 bener ya? Tunggu sebentar ya, kita coba lagi. Oh, mungkin karena tadi belum sudo ya. Coba kita cobain ya. Sudo srm-r karyawan 1. Jangan lupa sudonya ya. Kita masuk lagi, coba. Coba kita lihat lagi, cek. Oh, masih ada ya? Sebentar ya. Oh, coba sebentar. Terakhir. Gak apa-apa, Welly. Santai. Ya mungkin teman-teman sama Welly mungkin typing ya code-nya ya. Mau ngingetin kalian nih, kalau misalnya kalian bingung, bisa langsung tulis aja pertanyaannya di kolom Q&A ya teman-teman. Dan untuk teman-teman di YouTube, juga jangan sungkan-sungkan untuk tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dibantu share oleh Michael dari YouTube. Jadi jangan lupa ya teman-teman, jangan takut bertanya juga dan jangan malu bertanya juga. Tuh. Ya, Welly santai aja ya, Welly ya. Oh ya, oke. Begini nih kalau live. Pas Gak apa-apa. coba di rumah lancar. Bisa. Pas live gagal. Enggak lah, gak gagal. Cuman miss aja, mungkin karena panik ya. Memang kayak begini kalau live. Oh, Gak apa-apa, santai Welly. aja, santai. Ini pelajaran juga ya, berarti buat teman-teman, kalau misalnya ngelakuin apa-apa, dicek lagi ya, gitu. Maksudnya jangan langsung percaya aja gitu. Betul. Nah, ini masih ada ya. Apa ya? Oh, saya tahu. Sebentar ya. Nah, tadi kan saya ngajarin jalan pintasnya. Coba sekarang kita pakai cara agak lamanya ya. Berarti di sini kita. Nah, di sini saya mau ngapain? Kalau tadi kan saya mau langsung hapus satu akunnya gitu ya. Nah, coba di sini saya hapus satu foldernya aja. Folder untuk pengeluaran bulan Mei, yaitu folder yang ini gitu. Kita cobain ya. Harusnya ini bisa. Nah, ini memang agak lama, ditungguin aja. Soalnya memang, programnya agak berat-berat gitu ya. Kebetulan komputer saya juga udah agak berumur. Nah, di sini kalau misalnya dia udah keluar kayak gini, berarti dia
udah kehapus gitu. Oke, berarti mungkin tadi jangan lupa ya teman-teman, buat pelajaran juga, kalau setelah secure delete coba dipastiin lagi gitu, udah kehapus belum. Nah kalau belum kehapus kita bisa pakai cara tadi gitu, jadi kita hapus aja foldernya langsung dari home-nya gitu, jangan langsung hapus dari akunnya gitu ya. Jadi mau nggak mau kita agak manual sedikit, kita hapusnya per folder gitu. Nah kalau udah dari sini kita lakuin aja kayak yang tadi biar lebih aman, dari /home/karyawan1. Nah ini kita hapus akun karyawan 1 gitu. Oke, kita tungguin aja. Oke, kita masuk lagi. Harusnya kalau dia benar hapusnya, dia bakal keluar welcome screen lagi gitu. Mungkin tadi teman-teman juga udah lihat sendiri ya. Jadi di welcome lagi sama Ubuntu gitu. Jadi memang dia nge-reset akunnya gitu. Oke, kita tungguin aja. Nah ini kayak gini, dia harusnya akan keluar kayak welcoming page-nya gitu. Selamat datang gitu, help improve Ubuntu ya. Oke. Nah harusnya kalau udah kayak gini sih udah aman gitu. Habis itu ini juga saya mau ada pemberitahuan sedikit tentang secure delete. Sebenarnya kita ngelakuin secure delete itu nggak bisa 100% yakin banget data kita itu hilang gitu. Nah, terus buat apa dong kita secure delete? Ini buat menambah kemungkinannya data kita nggak bisa dibalikin aja gitu. Kita nggak bisa 100% yakin. Makanya kita harus ngelakuin apapun yang kita bisa supaya data kita nggak disalahgunain gitu sama orang jahat. Nah, kalau tadi saya hapus karyawan 1 ya. Nah, kalau tadi kan kita lanjutin ke ceritanya ya. Tadi kan ceritanya karyawan 1 misalnya mau keluar gitu. Nah, tapi dia udah selesai nih secure remove-nya. Nah, sekarang saya sebagai admin misalnya mau hapus akunnya karyawan 1 gitu. Jadi supaya kalau misalnya karyawan 1 misalnya dia jahat nih, kita bilangnya di dunia cyber itu insider threat ya. Insider malicious actor. Nah, jadi misalnya dia masuk lagi ke kantor buat menyalahgunain kayak kekuatan yang dia pernah punya gitu. Nah, jadi caranya gimana? Ini kita hapus akunnya si karyawan 1 ini. Bentar ya. Oke. Ini saya bersihin aja. Dibuka lagi aja terminalnya. Nggak usah takut sama terminal. Di sini saya jelasin sebisa saya. Oke. Cara hapusnya adalah kita sudo aja. User del min r. Habis itu nama akunnya yang pengen dihapus. Sudo ini sama kayak tadi. Kita kasih administrator akses. User del ini untuk user delete gitu. Jadi kita hapus user. Min R ini sama kayak tadi, kita berarti hapusnya sampai tuntas. Habis itu kita hapus karyawan 1. Nah, kalau misalnya kita melihat ada error kayak begini, teman-teman nggak usah panik ya. Kita tinggal sudo, tunggu, saya bersihin dulu. Sudo kill min 15. Oh ya, tadi berapa ya? Ini 14.488 ya. Kita ingetin aja, sudo kill min 15 144
kapan-kapan. Nah, sudo ini sama kayak tadi, kita kasih admin akses. Habis itu kill ini, kalau misalnya teman-teman pakai Windows, itu di task manager, ini kurang lebih kayak end process gitu. Jadi kita terminasi prosesnya, supaya jangan jalan lagi gitu. Oke. Soalnya ini dia, si proses 14488 ini, itu dia nutupin kita supaya ngapus akun karyawan 1 gitu. Coba aja. Nah, di sini dia bakal reboot lagi. Nggak apa-apa, ditungguin aja. Kita masuk lagi. Nah, habis itu sekarang kita ulang lagi. Sudo user del min_r karyawan 1. Nah, sekarang harusnya kalau kita lihat usernya, nah gitu dia. Karyawan 1 udah nggak ada lagi. Sekarang berarti di perusahaannya sisa adminnya sama karyawan 2 gitu. Sisa berdua ya di perusahaannya. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman komputer pribadi gitu, cuma misalnya akunnya cuma teman-teman sama keluarganya teman-teman gitu. Saya rasa nggak perlu lah ya ngapus-ngapus akun gini. Ini mungkin lebih diperuntukkan ke teman-teman yang operasiin komputer punya kantor gitu. Oke. Live-nya cukup sampai sini, kita lanjut ke PPT ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Kalau tadi kan di Windows kita mau enkripsi pakai BitLocker lah ya. Nah, kalau misalnya kita di Ubuntu itu udah sediain enkripsi langsung gitu. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nah, cuma kekurangannya adalah kita harus setup dari awal gitu. Kalau Windows kan kita nyalain BitLocker kapan aja bisa. Nah, cuma kalau di Ubuntu ini kekurangannya kita harus settingnya dari awal gitu. Jadi kalau misalnya dari awal teman-teman nggak setel enkripsinya dan mau pasang enkripsinya sekarang harus di reset dari awal sih sistemnya. Jadi teman-teman backup dulu data-data yang penting. Habis itu diinstal ulang Ubuntu-nya. Habis itu baru data-datanya dibalikin lagi. Gitu. Nah, ini mungkin saya send kali ya linknya ke chat supaya teman-teman kalau penasaran bisa dicoba sendiri. Nah, itu. Nah, habis itu gimana sih cara kita mastiin kalau enkripsi itu udah jalan di Ubuntu? Nah, caranya gampang. Kita buka terminal lagi. Habis itu kita ketik aja di terminal ls blk. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada SDA4 crypt, nah itu berarti komputer teman-teman sudah terenkripsi gitu. Oke, next. Nah, itu ini juga ada bacaan lebih lanjut. Kalau misalnya teman-teman penasaran, pengen cari tahu lebih dalam lagi mengenai Secure Delete. Secure Delete ini lumayan dalam ya materinya. Ini saya kirim lagi linknya ke chat kalau teman-teman mau baca lebih lanjut. Intinya sih kalau misalnya teman-teman punya HP di atas tahun 2015 harusnya udah aman sih. Soalnya dia enkripsinya memang udah dari pabrik dia udah ngejalanin enkripsi gitu. Jadi teman-teman tinggal factory reset aja, harusnya udah aman. Kalau misalnya teman-teman ternyata masih agak-agak takut-takut gitu datanya, gimana ntar kalau bisa dibalikin lagi. Nah, teman-teman bisa isi data bohong-bohongan aja. Nah, teman-teman ambil aja foto dari Google, itu diisiin gitu.
sama data-data bohongan. Jadi supaya dia ketutup. Oke, next. Nah, itu 10 cybersecurity tips untuk personal. Ya, yang paling pertama sih kita selalu update lah ya. Selalu update software. Itu yang nomor 2, pakai antivirus dan firewall supaya dijagain gitu device kita. Jangan sampai ada virus, total masuk aja kita nggak tahu gitu. Oke, nomor 3, selalu protect dan encrypt tuh, ya teman-teman jangan lupa di encrypt, pakai BitLocker sama pakai bawaan Ubuntu gitu. Terus nomor 4, pakai strong password, passwordnya yang kuat, jangan passwordnya 123456 ya, itu nggak bagus. Nomor 5, pakai password manager. Nah, kalau pakai password manager itu jadi passwordnya udah dibikinin sama mereka gitu secara random dan susah passwordnya. Jadi nggak gampang ditebak sama orang. Nomor 6, kita nyalain two factor authentication ya. Jadi kalau misalnya emang ada orang jahat yang tahu password kita, tapi dia belum tentu bisa masuk gitu. Karena ada two factor authentication. Kita harus setujuin dulu kalau dia boleh masuk gitu. Kalau dia orang jahat ya pasti kita nggak kasih masuk lah ya. Itu nomor 7, jangan jangan klik pop-up aneh. Itu nomor 7, jangan pakai public wifi, selalu pakai VPN supaya komunikasinya aman, terencrypt. Habis itu nomor 9, jangan kasih data pribadi ke orang yang nggak kenal, apalagi ke sosial media ya. Habis itu nomor 10, jangan terlalu gampang kasih izin-izin kayak yang harusnya nggak perlu gitu. Kayak misalnya kita main game ya, main Mobile Legend, tapi Mobile Legend-nya misalnya minta akses kamera. Nah, itu kan harusnya nggak perlu lah ya, dia kan cuma game doang harusnya gitu. Jadi jangan kasih izin sembarangan gitu. Next. Next itu 7 cybersecurity tips untuk server admin. Nomor 1, selalu update software ya. Itu nomor 2, lagi firewall dan antivirus. Itu nomor 3, kita pasang IDS, IPS supaya kalau ada yang mencurigakan bisa terdeteksi. Itu nomor 4, kita pasang WAF sama anti DDoS. Nomor 5, kita backup terus ya. Itu nomor 6, kita kalau misalnya nggak pakai softwarenya ya ngapain disimpan gitu. Kita uninstall aja gitu. Itu nomor 7, selalu pakai SSH. Next. Nah, ini 7 security tips buat website dan hosting administrator. Yang pertama itu pakai password yang kuat, yang minimal 12 karakter, kombinasi di cPanel, email, dan CMS. Terus juga pakai password manager yang bagus seperti Dashlane, LastPass. Terus atau yang ketiga itu ada pakai selalu update terus library, plugin, theme, dan CMS-nya. Terus untuk WordPress itu bisa pakai security plugin yang bagus. Ya, bisa seperti WordFence dan lain-lain. Terus juga install SSL dan HTTPS. Terus menggunakan WAF dan anti DDoS, dan yang terakhir itu menyalakan two factor authentication di cPanel dan WordPress user loginnya. Ini security tips buat application developer itu tetap ikutin aja dari berita di WAPS, selalu cek karena WAPS itu selalu memberikan yang pasti, memberikan yang terupdate dan selalu update terus setiap tahun, setiap bulan. Dan juga lakukan penetration testing dan lakukan sendiri atau pakai third party service. Sekian dari saya dan Welly. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Welly, Kak Juan, dan juga Gerardo untuk waktunya dan juga kesempatannya bisa sharing Dewa Talks malam ini. Sebelum aku lanjut ke next rundown, mungkin aku boleh minta closing nggak dari Kak Welly, Juan, dan juga Kak Gerardo terkait cybersecurity mungkin ya. Jadi silakan mungkin pertama dari Welly, boleh nih Welly. Silakan Welly. Waduh. Ya, jangan
Jangan lupa di-update lah ya software-nya. Udah itu aja sih. Memang itu yang aman. Oke. Nah, dari Juan gimana nih Juan? Closing ada untuk teman-teman semua nih Juan. Internetnya nge-lag ya Juan ya sepertinya ya. Karena kayaknya nge-freeze ya. Iya, kayaknya nge-freeze deh. Oke, jadi mungkin langsung aja ke Gerardo nih. Mungkin aku boleh minta closing-nya nggak, Gerardo? Oke, paling buat closingnya, jangan lupa ganti password setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Thank you. Oke, thank you Gerardo. Nah, Juan udah balik nih. Mungkin aku boleh minta closing nggak sih dari Juan untuk menutup webinar malam ini, Juan? Ya seperti tadi ya, tetap selalu update terus itu software, terus juga apa, kalau lagi delete file ya pasti file benar-benar terdelete, terutama itu file-file yang penting untuk dipastiin semuanya tuh udah nggak ada lagi. Oke, jadi teman-teman pastikan kalian selalu update password, update software, dan juga kalau misalnya kalian mau jual laptop mungkin atau mau pinjemin laptop kalian ke orang lain, jangan sampai kalian lupa untuk secure di laptop kalian supaya nggak bisa diakses kembali. Siapa tahu ada data-data rahasia yang nggak boleh kita baca gitu atau orang lain baca. Jadi teman-teman hati-hati ya sama cyber attack zaman sekarang karena semakin pinter gitu orang yang buat hacking gitu. Nah, oke, jadi mungkin aku sekali lagi mau ucapin terima kasih kepada tim Dewa Guard karena sudah menyiapkan waktunya dan juga presentasinya untuk malam ini. Semoga teman-teman semua yang udah ikutan malam ini bisa tercerahkan informasinya terkait latest news about cybersecurity dan juga tipsnya untuk cybersecurity. Dan Welly, Juan, Gerardo, sampai jumpa ya mungkin untuk Dewa Talk selanjutnya ya di bulan depan atau mungkin bulan-bulan selanjutnya ya. Thank you, Welly, Juan, dan juga Gerardo. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman,